NU cabang Katolik. Gus Dur selalu mengatakan begitu. Dan hanya Gus Dur yang mungkin bercanda seperti itu. Aku yang bercanda bahasa ndase. Jadi saya mau baca kata-kata seakan-akan saya berdialog dengan Gus Dur. Gus, selamat malam Gus. Sampeyan dari tadi diem tok to Gus. Sampeyan sedih ya melihat kondisi bangsa ini makin memprihatinkan. Ayo Gus, ngomong. Jangan biarkan kami semua semakin bingung. Jangan biarkan kami sendirian, Gus. Kami semua ini rindu sampean, Gus. Ya, kita semua memang rindu Gus Dur. Saya sampean semua kumpul di sini kangen Gus Dur. Makanya kita berkumpul, kita kangen dengan guyon-guyonnya, kangen dengan pikiran-pikirannya, kangen dengan gagasan-gagasannya, kangen dengan sikapnya yang membela siapapun yang membutuhkan pembelaan. Ya, kita semua kangen Gus Dur. Mendengar pernyataan ini mungkin di atas sana Gus Dur cuma tertawa. Lah ya ngapain? Kalian kangen sama saya. Lawang kangen itu sekarang sudah jadi nama band. Saya ingin tanya kepada kalian semua, apakah kalian kangen Gus Dur? Kalian semua rela datang dari jauh-jauh, dari Lumajang, dari pojokan Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Maluku, Papua datang ke sini karena semua merindukan Gus Dur. Itulah yang disebut ketulusan. Kita semua datang ke sini karena kita tulus mencintai Gus Dur. Kita mengingat Gus Dur karena kita memang tulus ingin mengingatnya. Bukan karena dipaksa atau dibujuk untuk mengingatnya. Saya terus terang perlu menegaskan hal ini karena sekarang ini kita sering melihat gambar wajah seorang pemimpin yang muncul di stiker, di tol oblong, di pantap truk. Pemimpinnya gagah-gagah. Di penak zaman dulu ya. Nyuwun sewu Mas Prabowo. Jelas ora tuane. Andai Gus Dur masih hidup dan berada di sini, mungkin Gus Dur akan mengomentari pernyataan di pantap truk itu. Iya, baru kepenak zaman dulu penak opo lah kepenak piye apa-apa lo ndak ingat dulu waktu muktamar NU saat saya dicalonkan jadi ketua PBNU kan Pak Harto yang mau jegal saya biar ndak jadi ketua NU itu aja harus dibilang enak. Kita semua tentu masih ingat peristiwa itu. Bagaimana Orde Baru berusaha menekan Gus Dur di zaman itu. Zamannya Mas Prabowo dulu. Saat Orde Baru begitu kuat-kuatnya Gus Dur dianggap menjadi ancaman karena terus memperjuangkan demokrasi. Tapi inilah menariknya Gus Dur. Secara politik
Beliau terus ditekan, tapi beliau tidak menaruh dendam. Ketika Pak Harto akhirnya dilengsarkan, beliau tetap menghargai dan menghormati Pak Harto. Secara politik, Gus Dur berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menjalin hubungan kemanusiaan yang baik. Seperti yang pernah dikatakan Gus Dur. Yang lebih penting itu, lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sikap politik Gus Dur ini bukan saja karena dia seorang kiai NU yang menjunjung tinggi sikap toleran, tetapi juga karena Gus Dur adalah seorang humanis. Politik bagi Gus Dur bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi justru menggunakan kekuasaan itu untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Memang banyak yang mengatakan keadilan dan kebenaran itu tergantung menurut siapa dan untuk kepentingan siapa. Bagi seorang politikus, keadilan itu biasanya tergantung apa? Kepentingan partainya. Bagi seorang hakim, keadilan tergantung seberapa besar ongkos cobaannya. Bagi seorang koruptor, keadilan tergantung seberapa besar bagian yang didapatnya. Sementara polisi, Kapolri itu aman di Pak Darman. Sementara bagi polisi, keadilan itu seringkali ditentukan seberapa gendut rekeningnya. Boleh orang jaminannya Pak Darman kan? Dengan berkelakar, Gus Dur pernah bilang, kalau kita mau belajar soal keadilan, ya belajar saja sama supir angkot. Penjelasannya gimana sih? Ya karena bagi supir angkot, keadilan itu jauh dekat ya sama angkot. Jadi persoalan keadilan inilah yang menurut saya mesti mendapatkan perhatian. Keadilan harus memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi siapapun. Keadilan harus bisa dirasakan oleh semua golongan yang mayoritas